Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat roti dari labu kuning. Seperti yang teman-teman lihat, ini rotinya cantik banget. Permukaannya empuk, menul, dan ini tidak keras sama sekali. Dan ini seratnya halus, menandakan kalau rotinya memang benar-benar lembut ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya pakai cakra kembar. 3 sendok makan gula pasir. 2 sendok makan susu bubuk. 1 sendok teh ragi instan. 1 buah kuning telur. 100 gram labu yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Selanjutnya ini kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan air dingin. Ini saya tambahkan bertahap. Ini menyesuaikan dengan kadar air yang ada di labu kuning ya. Jadi penambahan air di sini tidak bisa dipastikan ya. Ini saya pakai kurang lebih sebanyak 80 ml. Teman-teman kalau mau coba di rumah bisa disesuaikan dengan kadar air yang ada di labu kuning masing-masing ya. Nah, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan menjadi sebuah adonan yang menggumpal. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya teksturnya. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam dan 25 gram margarin. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, sekarang kita coba cek kekalisan adonan. Kita matikan mixernya. Basahi tangan menggunakan sedikit minyak. Dan apabila adonan kita bentangkan, adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya kita bulatkan adonan. Tutup dan istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 sampai 45 menit ya. Nah, ini adonannya sudah saya istirahatkan kurang lebih selama 40 menit. Ini adonan sudah mengembang, kemudian kita kempiskan. Siapkan alas kerja. Dan kita ulen adonan. Ini kita ulen sebentar, kira-kira selama 30 detik untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan ya. Selanjutnya adonan langsung kita bagi menjadi 11 bagian. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih seberat 50 gram ya. Kemudian bulatkan adonan. Apabila adonan dirasa terlalu lengket, ini tangan kita bisa ditaburi menggunakan sedikit tepung ya. Nah, kita bulatkan seperti ini. Usahakan permukaan halus dan mulus ya. Dan lakukan sampai semua selesai. Selanjutnya kita siapkan loyang. Untuk loyangnya bebas ya, teman-teman mau pakai loyang model apa saja boleh, silahkan. Dan untuk isiannya saya menggunakan filling coklat. Teman-teman juga bisa menggunakan meses.
Kemudian ambil adonan yang pertama kita bulatkan, kemudian kita pipihkan. Beri isian secukupnya. Dan langsung kita gulung sambil kita rapikan bagian pinggirnya. Dan untuk ujungnya ini kita cubit-cubit seperti ini. Kemudian langsung kita taruh di loyang ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lakukan lagi, ambil adonan yang kedua, kemudian kita pipihkan. Beri isian coklat secukupnya. Kemudian ini langsung kita gulung sambil dirapikan. Dan bagian ujungnya ini kita cubit-cubit ya. Oke, lakukan sampai semua adonan selesai. Kita lanjut ke adonan yang berikutnya. Pipihkan adonan. Dan biarkan bagian tengah ini sedikit agak tebal ya. Kemudian kita beri isian secukupnya. Lalu kita bulatkan dan jangan lupa ini dicubit-cubit ya agar nanti coklatnya tidak bocor. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita letakkan ke dalam loyang. Kita ulangi, pipihkan adonan dan biarkan bagian tengah agak tebal. Beri isian secukupnya. Kemudian kita tutup. Dan kita cubit-cubit agar nanti coklatnya tidak bocor. Letakkan di loyang dan kita lakukan sampai semua adonan selesai ya. Nah, ini sudah selesai saya bentuk semua. Kemudian adonan kita istirahatkan lagi kurang lebih selama 30 menit ya. Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit, ini adonannya sudah mengembang. Dan sebelum dipanggang, ini mau saya oles permukaannya menggunakan susu cair. Kalau teman-teman tidak ada susu cair, bisa menggunakan susu bubuk yang dilarutkan menggunakan air ya. Atau bisa juga disemprot menggunakan air biasa. Nah, ini kita oles permukaannya sampai rata. Dan kita beri topping ya. Di sini saya pakai topping wijen. Dan untuk adonan yang satunya ini saya pakai topping slice almond ya. Nah, ini siap kita oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah jalan 15 menit, ini permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Ini adonan sudah matang dan langsung bisa kita angkat ya. Nah, keluar dari oven, ini langsung saya oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah.
Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.